Mudah-mudahan di acara perdana ASN ini sukses. Ini Pak Dr. Wildan, Pak Dr. Agus. Jadi Wanagurangsing teh tempat peperangan terakhir si Abdul Muhi sareng keturunan Galuh Pajajaran di Pandawa. Ya, jadi kawasan itu dibilang teh Wanagurangsing. Wanagurangsing teh tempat peperangan terakhir si Abdul Muhi. Lain peperangan di Zoliman supaya tidak tinggal di kawasan ini Saparwadi. Sama keturunan Galuh Pajajaran terakhir di Pandawa. Terpepet beliau, dia pikir bisa nyalindung di lebet gua. Muhun nyalindung kan iya turunan Galuh teh deleka, jadi lawang iya ditutup. Lawang iya ditutup. Si Abdul Muhi sakula warga sareng sembawati sakula warga santri sebagian nu ngiring sembunyi salib di lebet gua 2 tahun. Beliau ini kan mengajarkan tentang tauhid. Galuh. Sementara di sini masih yang karuhun Sunda Wiwitan atau gimana lah nggak ngerti. Nah di Wanagurangsing ini nyimpan suatu kisah di saat si Abdul Muhi menentaskan Mahabahana ke guru di permasalahan. Sudah nemu lembur eta panyalahan permasalahan anjeuna los daya isaroh gundah bulana anjeuna teh aya naon ya lebet ke kholwat ka Wanagurangsing manggih tempat lingih anu sae ditongo aya batu ngampar sok di dieu we tapakur anjeun lami-lami isaroh ti tapakur tos guha teh dihanap jadi mujarot dihanapna guha Saparwadi nu ayeuna sok dijarahan. Ya di Pelawang eta dulu disebut Guha Lanak atau sok dinamian keraton teh tempat anjeunna bisa keluar selama 2 tahun dipenuh. Tah pas anjeunna keluar reureuh di Sukapura damel surat dikirim ti Banten mirim pati perangna kebetulan juriahna Ageng Tirtayasa eyang tuh Bagus Anggariji. Tuh ti Banten minta pasukan ti Kelatan dikirim pasukan Kelatan. Tuh Bagus Anggariji nyanak 150 Kelatan nyanak 150 jadi 300 pasukan kan dia. Padahal Siliwangi terus aya. Terus aya. Da ieu mah kawasan Rangga Gede. Sumedang. Rangga Gede mah tos di dieu. Pas peristiwa Adipati Ukur teh pan dilirenkeun anjeunna dia pulang ka dieu ka lembur. Pas dibagi 3 Bandung Sukapura, Parakan, Muncang, Sumedang dipisahakeun saeutik jadi kerajaan Sumedang dibalikeun deui Rangga Gede kan itu. Namina aya jadi jalan di Bandung abg orang Sukapura di Bandung. Sukapura apa? Walau alam disuap. Tapi cerita terbalik seakan-akan dia nemu gua, diam di gua enggak, dia seperti masyarakat biasa di permasalahan. Di gua tuh karena diperangihin. Bukan ngaja-aja mangi gua, diem di gua, enggak kan eta harus masa saya harus dirubah cerita eta. Ustaz Eri teh. Siap. Iris. Cok. Pada Dulu. Dia. Enggak bala-bala kan. videonya. Tentu kalau kata Allah dalam Al-Quran, Fantasiru fil ard, menyebarlah kamu turun. Lihatlah kesudahan orang-orang terdahulu. Artinya kita oleh Allah malah disuruh jalan-jalan, disuruh traveling untuk melihat bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu.
kesudahan orang terdahulu kan justru banyak belajar, banyak mendapatkan hikmah dari situs-situs yang nanti akan kita Wacana tubuhnya kapawilda jakumah akan kasiron karena wakosna akan nanti kesempatan dengan saat kanggo mukodima itiba terus masuk dulu ke gua ya. Iya. Baru nanti keluar. Ya, baru boleh agak bebas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hari ini kita alhamdulillah dengan izin Allah datang ke tempat ini. Syekh Abdul Muhyi itu adalah seorang ahli tarekat, ahli tasawuf. Dia lahirnya di Ampel, ya dari Surabaya lahir, ya. Tetapi bapaknya itu dari Sunda, ya, atau dari Galuh. Ibunya dari Mataram. Jadi dia keturunan Mataram dan keturunan Galuh, ya, dua keturunan tersebut. Saya kagum kepada Syekh Abdul Muhyi Ya. karena beliau itu ditugasi langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mendakwahkan Islam di daerah yang tidak aman. Di sana banyak begal, banyak segala macam, Ilmu sihir lah. sehingga itu ditugaskan di sana. Nah, tugasnya itu adalah memanusiakan manusia, karena mereka itu tidak mengerti tentang jati diri kemanusiaan. Jadi lalu digambarkan adanya gua itu. Gua itu adalah rahim. Rahimnya. Sebenarnya Muhasabah diri. kalau akan masuk agak sukar, tapi kalau keluar nanti lebar. Pintu di saat beliau hari Senin 12 Mulut berserta keluarganya mengungsi atau bersembunyi di gua karena perang dengan keturunan dari Pajajaran Galuh dan dijolimi. Pintu masuk ditutup, pintu keluar ditutup. Alhamdulillah kersaning Gusti Allah, pitutuh Gusti Allah, melalui jalan ini dia bisa keluar minta tolong ke Sultan Banten dan Kelantan. Kalau mau masuk harus tertib karena sempit pintu masuk. Tapi dalamnya lega. Nanti udah ada kok, udah divideoin sama Pak Agus. Ada tempat ibadah-ibadah agama non muslim. Ayo lanjut.
murid-muridnya di sebelah sini. Ya. Ini mendengarkan dari sini. Posisi sekarang di Mujarot bersama teman-teman dari Cirebon. Dari Kaca Piring. Dan ini masih ada banyak yang di bawah. Gua Pamijahan merupakan salah satu kawasan wisata religi dan sejarah paling terkenal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kawasan ini berada di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, sekitar 60 km dari pusat kota Tasikmalaya. Tempat ini dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah Priangan Selatan, serta menjadi tujuan ziarah ribuan peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Daya tarik kawasan ini adalah Gua Safar Wadi, sebuah gua alami yang telah lama dikaitkan dengan perjalanan dakwah tokoh penyebar Islam Sunda, yaitu Syekh Abdul Muhyi. Menurut tradisi masyarakat setempat, gua ini pernah digunakan sebagai tempat beribadah, berkholwat, dan mendalami ilmu keagamaan. Secara geologis, Gua Safar Wadi terbentuk dari batuan kapur yang menghasilkan lorong-lorong alami dengan aliran air bawah tanah. Di dalam gua terdapat beberapa ruangan yang memiliki nama dan cerita tersendiri menurut tradisi lokal. Selain nilai sejarah dan spiritual, gua ini juga menyimpan daya tarik alam berupa stalaktit, stalagmit, serta suasana yang sejuk dan lembab. Kompleks Pamijahan tidak hanya terdiri atas gua, tetapi juga mencakup makam Syekh Abdul Muhyi, masjid tua, pesantren, dan berbagai fasilitas pendukung bagi peziarah. Kombinasi unsur sejarah, budaya, agama, dan bentang alam menjadi kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata religi terpenting di Jawa Barat. Rakyat Sunda, Pamijahan memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar lokasi wisata. Tempat ini merupakan simbol perjalanan dakwah Islam yang berpadu dengan budaya lokal, sehingga kini tetap menjadi pusat kegiatan agama, pendidikan, dan pelestarian tradisi. Selain sebagai tujuan ziarah, kawasan Gua Pamijahan juga memiliki potensi besar sebagai lokasi penelitian sejarah, arkeologi, geologi, antropologi, serta dokumentasi budaya.
Keberadaan situs ini menjadi pengingat bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui pendekatan damai, pendidikan, dan akulturasi budaya. Dengan perpaduan nilai spiritual, sejarah, budaya, dan keindahan alam, Gua Pamijahan terus menjadi salah satu warisan budaya yang penting untuk dijaga dan dikenalkan kepada generasi mendatang. Thank you.